Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa C. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mendownload text editor untuk C dan compilernya. Jadi kita bisa menggunakan namanya dep C++. Bisa cari di Google dep C++. Kemudian kita pilih ke sourceforge.net ini. Setelah itu kita bisa download aplikasinya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bisa buka aplikasinya atau install. Tinggal diklik aja ini. Setelah itu ini pilih yes. Oke, setelah itu kita pilih bahasanya bahasa Inggris, lalu tinggal I agree, lalu next, install. Jadi cukup mudah ya menginstalnya. Oke, tinggal kita run. Sudah berjalan dep C++-nya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita buat file baru. Jadi tinggal new, lalu source file. Yang ini. Akan muncul seperti ini, kita akan simpan terlebih dahulu. Jadi pakai save as. Kita bisa beri nama ini program 1. Kita akan pilih di sini .c. Lalu save. Oke, selanjutnya kita akan membuat program pertama kita menggunakan bahasa C, yaitu kita akan menampilkan hello world di bahasa C. Jadi caranya itu adalah kita pertama-tama akan include library terlebih dahulu. Jadi fungsinya library ini adalah untuk menampilkan teks di command prompt. Dan kita mendapatkan fungsionalitas lain. Jadi caranya import adalah include stdio.h gitu. Setelah itu kita buat main programnya. Jadi main program ini adalah tempat pertama kali program akan berjalan. Jadi ketika dijalankan program dalam bahasa C, maka function ini yang dijalankan pertama kali. Jadi kita bisa buat int main, lalu isi void di sini. Setelah itu kita bisa menggunakan namanya printf. Artinya kita mencetak di konsol hello world. Jangan lupa tanda titik komanya, karena ini termasuk bahasa yang titik koma itu berpengaruh. Kemudian kita akan simpan, lalu dijalankan menggunakan ini F11 atau compile and run. Oke, tadi itu error karena ini mesti pakai tanda titik 2 seperti ini ya. Oke, jadi dipastikan saja tandanya ini tanda titik 2. Kemudian di compile and run udah muncul hello world. Kemudian kita juga bisa modifikasi di sini seperti hello Gusnando misal. Ini bebas ya. Silahkan Anda coba sendiri dulu supaya lebih pasif. Setelah itu kita juga bisa tambahin printf lagi di bawahnya seperti ini, lalu simpan, silahkan dijalankan. Maka ini hasilnya akan menjadi hello Gusnando tanpa adanya enter. Jika Anda ingin tanda enter di antara ini, keduanya ini, caranya itu adalah kita namahin di sini garis miring n. Jadi fungsi dari garis miring terbalik n ini artinya new line, jadi dia akan menambahkan enter. Jadi dia akan ngeprint hello Gusnando segini, lalu dia akan enter, kemudian akan ngeprint yang ini. Ini namanya escape sequence. Jadi Anda bisa cek daftar escape sequence itu yang apa saja sih gitu. Bisa cari di sini escape sequence in C. Yang ini. Jadi kita bisa menggunakan banyak escape sequence. Nah, ini yang tadi saya gunakan itu adalah garing N, artinya membuat new line. Anda bisa coba-coba ini, misalkan saja garing T ini. Fungsinya itu adalah untuk membuat tab. Jadi kalau saya tambahin garing T di sini, maka dia akan hello, lalu ada tab sedikit, lalu Gusnando. Kita coba dulu, disimpan, lalu jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, jadi ada spasi seperti ini. Kemudian, sekarang kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Jadi apa sih itu variabel? Jadi variabel itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan data. Jadi jika dibayangkan seperti di dunia nyata itu adalah seperti ember ya. Jadi Anda bisa menyimpan air misal di ember, lalu menyimpan barang-barang dan lain-lain. Kemudian terdapat beberapa jenis tipe data di bahasa C. Jadi yang pertama itu adalah integer. Integer itu adalah sebuah tipe data untuk, jadi yang pertama itu adalah integer. Jadi integer ini adalah sebuah tipe data untuk menyimpan angka. Jadi kita bisa buat di sini integer umur seperti itu. Ini artinya integer ya, disingkat int.
Nah, proses ini dinamai deklarasi, jadi membuat variabel baru. Jadi pendeklarasian variabel. Kemudian kita juga bisa mengisi nilai umur ini di sini. Jadi kita bisa isi nilai pertamanya, misalkan saja umur saya 22 gitu. Nah, di sini umur ini akan berisi 22. Nah, untuk menampilkan umur ini di sini itu caranya itu adalah kita buat dulu printf baru ya. Umur saya adalah. Nah, di sini kita tambahin %d. Kemudian di sini kita masukin umurnya. Jadi umur itu akan ada di sini dan %d ini artinya bakalan muncul dua-duanya itu di sini. Jadi bakalan muncul seperti ini harusnya. Kemudian kita akan simpan lalu compile. Maka di sini akan muncul umur saya adalah 22. Nah, di sini nggak ada spasinya, kita bisa tambahin enternya. Di sini kita tambahin enter seperti itu. Umur saya adalah 22 tahun. Jadi kita bisa tambahin tahunnya di sini. Jadi umur saya adalah 22 tahun. Nah, %d ini bisa ditambahkan di mana saja ya. Jadi kita bisa tambahin di sini misal gitu. Maka dua-duanya akan muncul di sini. Selama dia di dalam tanda double quote ini atau titik 2. Oke, kemudian di sini ada beberapa cara lain untuk membuat integer. Yang pertama ada sort, misal angka. Nah, sort ini artinya sama ya untuk menyimpan angka juga. Tapi apa sih yang membedakan sort dengan integer? Jadi ada batas penyimpanan data yang bisa digunakan di sini. Jadi kalau sort itu bisa menyimpan minus 32.767 sampai 32.767. Kalau integer itu sama ya seperti sort di sini. Kemudian di sini ada formatnya. Jadi untuk memformat integer dengan format sort itu berbeda. Kita tadi menggunakan %d, tapi kalau misalkan pakai sort itu bisa %hi atau hd. Dan ini juga bisa i di integernya. Setelah itu ada satu lagi, ada long. Jadi long ini memiliki rentang nilai dari segini ke segini. Sekitar 2 miliar, minus 2 miliar sampai positif 2 miliar. Kemudian untuk mendeklarasikan long, kita bisa sama ya caranya. Jadi diperhatikannya dulu long, lalu misalkan saja total belanja gitu, 300.000. Nah, untuk menampilkannya di dalam sini, jadi kita bisa menggunakan sama ya printf ini. Misalkan saja kita isi di sini dengan angka. Kalau tadi sort, kita bisa menggunakan yang di sini ya. Jadi %hd. Kemudian ada umur. Umur bisa pakai %d atau %i. Ini ganti dulu ya jadi angka, biar nggak umur yang dimasukkan ke sana. Setelah itu ada total belanja. Jadi untuk long itu ini ya, jadi LD atau LI. Kita bisa pakai LD saja. Total belanja. Simpan lalu kita jalankan. Jadi di sini belum ada spasinya, saya akan tambahkan dulu enternya. Bisa seperti ini atau di akhir sini ya. Jadi saya akan tempatkan di akhir saja biar lebih mudah untuk dibaca. Simpan lalu jalankan. Jadi angkanya ini adalah 20. Ini belum isi ya. Jadi di sini angkanya 20, umurnya 22 dan umur terakhir kita bisa ganti total belanja saja. Sudah 300.000 tadi. Kemudian bagaimana sih caranya menampilkan dua buah variabel di sini? Jadi caranya itu cukup mudah. Misal kita copy dulu ini. Dua buah variabel yaitu x dan y gitu misal. Kita misalkan ingin menampilkan angka dan umur gitu. Jadi kita tempatkan angka di sini, umurnya di sini. Caranya itu kalau angka itu pakai %hd. Kalau umur itu pakai
%D. Kemudian kita bisa masukin di sini angka, kemudian umur. Jadi perlu diperhatikan di sini urutannya itu harus pas ya. Jadi angkanya itu di sini bakalan dan umurnya bakalan di sini. Simpan, lalu kita akan jalankan programnya. Maka dua buah variabel yaitu 20 dan 22. Nah, kemudian kita sekarang akan membuat bilangan yang memiliki tanda koma atau floating number. Jadi yang pertama-tama itu kita bisa menggunakan namanya float. Misalkan saja pi gitu. 3.14. Nah, perlu diperhatikan di sini kita menggunakan tanda titik bukan tanda koma ya. Karena tanda koma yang di bahasa pemrograman itu sebagian besar digunakan untuk seperti ini, misal. Selain float kita juga bisa menggunakan double dan long double. Kita juga bisa menggunakan di sini long double gitu. Nah, untuk menampilkan ini di sini, jadi kita copy dulu ini. Jangan lupa ditambahin garis miring N di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan ganti ini. Jadi misalkan float ini double. Ini double aja ya, nggak isi floatnya. Ini juga long double. Kemudian di sini long double. Setelah itu untuk print di sini ada sedikit perbedaan tandanya. Jadi kalau float itu bisa %F, kalau double itu %LF, kemudian kalau long double itu bisa L-nya besar, F seperti ini. Jadi kita bisa copy saja ini. Nah, untuk link ini saya akan selipkan di deskripsi, jadi nggak usah khawatir. Nah, di sini kita ganti %HD-nya jadi %F, ini jadi %LF, kemudian ini jadi L besar, F-nya kecil. Nah, kita ganti semua ini jadi ini P, kemudian ini P2 gitu misal, dan ini P3. Nah, pastikan mengisikan nama variabelnya di sini. Kalau nggak gitu bakalan error. Kemudian di sini kita akan tambahin P, lalu P2 dan P3 seperti itu, lalu simpan, kita jalankan. Nah, di sini itu hasilnya itu adalah 3,14 dan ini 0. Oke, di sini saya akan berubah jadi LG saja biar bisa terlihat seperti ini. Jadi kalau pakai float seperti ini, double seperti ini, dan long seperti ini, dan long double seperti ini. Kemudian bagaimana sih caranya biar cuma 3,14-nya saja muncul, nggak isi 00 ini? Di sini kita bisa tambahin titik 2, kemudian F. Jadi artinya kita menggunakan dua angka di belakang koma. Jadi 3,14. Kalau 3 angka di belakang koma tinggal titik 3F. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang konstanta. Jadi konstanta itu adalah sebuah variabel yang bernilai tetap. Salah satu contohnya itu adalah Pi misal. Pi itu nilainya itu adalah 3,14, tidak berubah. Itu misalkan saja Anda bisa mencari nilai lain yang tidak berubah. Misalkan saja, oke, jadi contoh membuat konstan itu atau konstanta adalah kita bisa pakai const diikuti dengan tipe variabelnya. Jadi misalkan saja integer umur gitu. Umur 28 misal. Kemudian kenapa sih disebut konstanta di sini? Jadi ini kan nilainya tidak bisa berubah. Gimana sih caranya kita membuktikan hal itu? Jadi kita akan print umurnya dulu ya di sini. Jadi di bawah sini umur konstanta kita isi dengan, nah di sini nggak boleh gini ya, nggak boleh sama nama variabelnya. Kita harus rubah dulu umur konstanta misal gitu. Lalu simpan, jalankan projectnya 28 dan ini 22. Kemudian di sini itu kita bisa mengisikan nilai variabel itu. Jadi caranya itu seperti ini. Kalau misalkan angkanya di sini pertamanya 20, kita akan rubah di sini jadi 18 misal. Ini bisa kalau pakai seperti ini. Kalau pakai konstanta nggak bisa kayak gini. Jadi
Di sini tuh angkanya berubah jadi 18. Kemudian sama juga kalau misalkan umurnya juga bisa dirubah juga. Umur kita isikan dengan 28 misal. Simpan. Jadi di sini kalian berubah 28. Pengisian variabel yang ada di sini itu ketika pertama kali dibuat disebut inisialisasi. Kalau di sini itu memasukkan nilai baru ke dalam variabel. Jadi ketika angka yang awalnya 20 sekarang akan digantikan dengan 18. Sama seperti umurnya ini. Kalau misalkan pakai konstanta, kita coba dulu ya. Pakai umur konstanta ini kira-kira bisa nggak ya? Maka di sini bakalan error karena konstanta itu adalah read only variable. Artinya itu dia itu memiliki nilai ketika diinisialisasi ini sudah fix nilainya segitu, nggak bakalan berubah lagi. Jadi kita nggak bisa lakuin operasi seperti ini. Bukan karena di sini nggak ada spasi ya. Jadi kalau saya tambahin spasi tetap aja ini sama error ya. Ini dihapus dulu. Kemudian biasanya sih konstanta dalam bahasa C itu menggunakan huruf besar ya. Agar kita bisa membedakan mana sih variabel, mana sih konstanta gitu. Jadi kita bisa ganti di sini umur konstanta gitu. Stanta. Kita ganti di sini. Jalankan, oke sama ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa nama variabel itu nggak bisa di depannya itu menggunakan angka terlebih dahulu lalu katanya. Artinya itu kita nggak bisa buat kayak gini, satu umur konstanta itu nggak bisa. Jalankan, ini nggak bisa, nggak valid di bahasa C. Jadi kita tetapkan umur konstanta. Kalau misalkan Anda tambahkan angka 2 gitu di belakangnya, maka ini valid, artinya itu bisa. Jadi seperti contoh-contoh yang ini. Kalau misalkan ini kita kasih 2 gitu, ini juga nggak valid. Jadi perlu diperhatikan lagi. Kemudian cara lain untuk mendefinisikan sebuah konstanta atau mendeklarasikannya adalah kita bisa menggunakan namanya define. Define seperti ini lalu misal age gitu. Age sama dengan 30. Lalu age-nya ini kita akan tampilkan di sini. Ini ganti jadi age. Lalu jalankan. Tidak perlu tanda titik koma dan tanda sama dengan. Ini nggak perlu ya. Jadi age-nya itu adalah 30. Kalau misalkan tadi kita masukkan ini pakai sama dengan titik koma bakalan error. Jadi emang seperti ini sintaknya. Selanjutnya kita akan belajar tentang operator. Jadi terdapat beberapa operator di bahasa C. Yang pertama adalah operator aritmatika, lalu operator perbandingan atau comparison, lalu logical, kemudian ada compound assignment, bitwise, pointer, structure, dan operator miscellaneous. Nah, operator yang paling sering digunakan adalah operator aritmatika. Jadi saya akan contohkan di bawah sini ya. Nah, untuk membuat komen di bahasa C, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini adalah operator aritmatika. Fungsinya komen ini artinya ini nggak dieksekusi oleh bahasa C. Kalau kita jalankan itu nggak ada pengaruhnya di code yang sedang kita buat. Jadi ini untuk kita sendiri agar bisa mengingat code yang kita buat itu pakai ngapain sih gitu. Itu tujuannya. Kemudian operator pertama itu adalah namanya assignment. Assignment ini artinya operator yang memasukkan nilai ke dalamnya seperti ini. Jadi misalnya saja di sini angka sama dengan 22 gitu. Ini termasuk operator assignment. Kemudian operator lainnya yaitu addition atau pertambahan atau perjumlahan. Kita bisa menjumlahkan angka. Nah, contohnya itu adalah misalkan saja angka sama dengan 1 plus 1 gitu. Ini contoh operator perjumlahan. Selain itu, kita juga bisa menjumlahkan variabel dengan angka seperti ini. Jadi umur plus 1 bisa juga. Nah, di sini saya akan tetapkan 1 tambah 1 saja. Kemudian ada subtraction. Di sini artinya itu pengurangan. Misalkan saja angka sama dengan 10 kurang 9. Kemudian ada multiplication alias perkalian. Misalnya di sini angka sama dengan umur dikali 2 gitu. Ini bisa.
Atau kita juga bisa pakai angka seperti ini 10 kali 2. Nah, perlu diperhatikan di sini tidak pakai tanda seperti ini ya. Karena di bahasa pemrograman itu sebagian besar menggunakan tanda bintang untuk perkaliannya. Kenapa sih gitu? Jadi tanda bintang ini itu digunakan karena tanda ini jarang ada digunakan saat membuat kata-kata seperti ini. Kalau misalkan kita membuat variabel namanya x itu masih bisa. Itu tujuan dari kenapa sih ini nggak bisa tanda x gitu. Karena agar kita bisa menggunakan ini, misal int x sama dengan 10 itu masih bisa gitu. Kalau misalkan kita pakai x ini, kalau misalkan dulu para pembuat perancang programmer itu menggunakan x begini untuk perkalian, maka kita tidak bisa menggunakan tanda x ini untuk membuat variabel. Nah, di sini itu saya contohkan saja. Saya akan print di sini x-nya gitu. Ini x juga. Jadi hasilnya itu bakalan muncul di sini 10 gitu. Masih bisa. Jadi kita bisa membuat variabel namanya x, y, z dan lain-lain yang satu huruf. Kemudian selain multiplication, kita juga ada division alias pembagian. Misal 10 bagi 2 gitu. Nah, di sini pakai spasi atau nggak pakai spasi itu nggak masalah ya, asalkan Anda itu tambahin tanda titik koma di sini. Setelah itu ada operator terakhir namanya modulo. Modulo ini artinya sisa hasil bagi. Misalkan saja 10 dibagi 3 itu kan mestinya 3,333 gitu. Jadi kalau pakai modulo itu 10 bagi 3 hasilnya itu adalah 1. Jadi sisa hasil pembagiannya. Saya contohkan ya. Jadi ini modulo angka sama dengan 10 gitu. Kemudian angka sama dengan 10 mod 3 gitu. Ini akan hasilnya itu adalah 1. Karena 10 bagi 3 itu kan 3,33 tadi. Nah, di sini artinya 10 dibagi 3 itu berapa sih maksimumnya? Artinya itu 3 kali 3 9. Nah, 9 itu sisanya itu adalah 1. Nah, sisanya itu adalah di sini. Buat contoh lain misalkan saja angkanya itu adalah 30 misal. Lalu angka sama dengan angka atau 30 yang tadi itu di mod dengan 10. Ini hasilnya itu adalah 0 karena 30 dibagi 10 itu habis, makanya hasilnya itu 0. Kemudian kita akan menampilkan semuanya ini di dalam konsol ini. Jadi kita bisa menggunakan caranya sama seperti ini ya, printf semua. Karena ini angka ini termasuk short, jadi kita bisa ini HD gitu. Ini kita ganti jadi angka hasil assignment. Ups. Seperti itu. Kita bisa pastekan di sini di bawahnya. Seperti itu, ini juga sama. Yang membedakan itu adalah kita ganti ininya. Tandanya. Hasil subtraction, multiplication, division, modulo. Kemudian kita jalankan. Oke, di sini kita akan lihat hasilnya. Jadi assignment itu hasilnya 22 karena dia mengisi nilai variabel dengan 22. Setelah itu addition hasilnya itu adalah 2 karena 1 tambah 1 adalah 2. Subtraction hasilnya adalah 1 karena 10 kurang 9 adalah 1. Multiplication hasilnya 20 karena 10 kali 2 adalah 20. Division ini artinya 10 bagi 2 5. Lalu modulo ini 1 dan 0. Kemudian di sini di pembagian perlu diperhatikan pembagiannya itu menggunakan garis miring, tidak titik 2 ya. Kemudian ada namanya operator unary. Jadi unary operator. Nah, operator unary ini artinya sebuah operator yang hanya menggunakan satu jenis operator saja. Misalkan saja kita bisa menggunakan di sini. Nah, sebelum sini saya akan set angkanya jadi 0 dulu ya untuk nge-reset. Contoh unary operator ini, misalkan saja angka plus gitu. Artinya angka ditambah 1. Plus ini artinya. Kalau kita print hasil unary operator plus.
Kita jalankan. Nah, supaya nggak sering kesini terus kita klik ini, terus klik ini itu, kita bisa pakai F11 ya. Jadi tekan di keyboard itu F11 untuk langsung jalanin seperti ini. Nah, hasil unary operator itu artinya 1. Karena 0 ditambah 1 adalah 1. Kemudian ada operator lain. Jadi ada unary minus. Kebalikannya seperti ini. Kira-kira berapa hasilnya? Jika Anda jawab 0, maka benar ya, 0. Tadi ini artinya angka ditambah 1, lalu disimpan di angka. Jadinya hasilnya permanen. Kemudian kalau ini, angkanya juga dikurangi 1. Hasilnya 0. Ini hasilnya 1. Kemudian ini nama lainnya itu adalah increment. Dan ini nama lainnya atau nama kerennya adalah decrement. Kali ini kita akan belajar tentang operasi comparison atau operasi perbandingan. Jadi dengan menggunakan operasi ini kita bisa membandingkan dua buah nilai menggunakan sintak if. Nah, contohnya saja kita bisa lakukan seperti ini. If angka sama dengan 20, maka kita akan menampilkan umur Anda 20 tahun. Kemudian jika tidak atau else, kita bisa menampilkan umur Anda bukan 20 tahun. Kita simpan dulu, silahkan dijalankan. Di sini hasilnya itu, ini harus pakai tanda petik 2 ya. Kemudian dijalankan. Maka di sini akan muncul umur Anda bukan 20 tahun karena nilai angka ini tadi adalah 0. Yang ini. Jika kita isi dengan angka 20, misalkan saja di sini kita isi lagi angka sama dengan 20 seperti itu, lalu simpan, jalankan lagi, maka umur Anda 20 tahun. Kemudian saya akan memberi komen di sini kondisional atau kondisi atau comparison. Kemudian kita juga bisa membandingkan dua buah angka atau variabel. Jadi caranya itu adalah kita menggunakan tanda dan atau tanda atau. Jadi jika angka sama dengan 20 dan angka kurang dari 100, maka umur Anda 20 tahun gitu. Jika tidak, maka akan muncul seperti ini. Ini hasilnya. Atau jangan angka deh, kita bisa pakai umur. Umur kurang dari 100 gitu. Kita bisa cek. Di sini misalkan saja kita isi umur sama dengan 10 gitu misal. Maka ini akan memunculkan if yang ada di sini. Jadi ini itu fungsinya jika ini bernilai benar, maka dia akan mengeksekusi code yang ada di dalam sini. Kalau kita tambahin 2 printf juga nggak masalah seperti ini ya. Ini nggak masalah. Jadi munculnya itu bakalan 2 juga seperti ini. Nah, contoh lain kalau misalkan satu kondisinya di sini bernilai salah, misalkan saja angkanya kita rubah jadi 19 gitu. Maka dia secara otomatis bakal pergi ke else. Seperti ini, umur Anda bukan 20 tahun. Karena tanda dan ini artinya itu, jika ini dan ini benar atau valid, maka akan nge-print ini. Kalau misalkan kita juga bisa menggunakan tanda atau. Kalau tanda atau itu tanda seperti ini. Coba kita jalankan. Jadi di sini itu munculnya seperti yang ini. Padahal angkanya itu 19 bukan 20. Kenapa? Karena tanda atau or seperti ini, dia itu hanya membutuhkan salah satu dari ini atau ini bernilai benar. Contohnya bisa Anda bayangkan seperti ini. Jika Anda pergi ke warung, Anda mau membeli nasi goreng dan es teh gitu. Kalau misalkan warungnya memberi Anda nasi goreng saja tidak berisi es teh, kan salah gitu. Kalau misalkan memberi es teh saja kan salah juga. Artinya dia itu ini keluarnya. Kalau misalkan dia itu memberi nasi goreng dan es teh, maka benar.
Kalau benar itu akan ngeprint ini gitu. Kalau atau tuh seperti kayak gini. Jadi atau tuh kebalikannya. Kalau Anda sedang pergi ke warung lagi, Anda beli nasi goreng. Kemudian kalau nggak ada nasi goreng, capcay deh gitu. Nah, itu artinya minimal salah satu dari ini itu bernilai benar. Nasi goreng atau capcay. Boleh juga keduanya bernilai benar. Kemudian sama seperti matematika, jadi kita bisa menggunakan operasi kurang dari atau lebih besar dari seperti itu. Ini kurang dari 100, lebih besar dari 100, kurang dari sama dengan 100, lebih besar atau sama dengan 100, seperti itu, atau sama dengan. Dan yang terakhir itu tidak sama dengan ini. Jadi selama nilainya tidak sama dengan 100, maka akan ngeprint ini. Kalau kita print ini, nilainya bakalan muncul dua-duanya. Karena dia nggak sama dengan 100. Kalau kita ubah angkanya jadi 100, maka dia tidak akan muncul. Umur Anda bukan 20 tahun. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Kalau misalkan saja Anda ingin membuat banyak sekali kondisi gitu juga bisa. Jadi kita bisa tinggal tambahin gini. Di sini if-nya lagi tambahin ya. Ini tambahin as if, artinya kalau angkanya nggak sama dengan 100, maka print ini gitu. Jika angkanya 100 kan ini kan salah gitu. Jika salah, kita ngecek lagi. Kalau angkanya sama dengan 100, maka bisa print umur Anda 100 tahun gitu. Seperti ini. Jadi kita bisa membuat banyak kondisi ya. Ini bisa kita copy lagi. Else if misal 99 gitu. Umur Anda 99 tahun. Misal seperti itu. Kalau kita print, maka dia itu bakalan masih di 100 tahun yang ini. Karena kondisi yang ini itu yang valid. Ini nggak valid atau salah. Ini benar kondisinya, maka dia akan berhenti di sini. Kalau misalkan saja Anda ganti jadi 99 di sini angkanya, maka di sini akan muncul umur Anda 20 tahun. Kenapa? Karena tidak sama dengan 100. Ini sudah benar. Ini tidak dijalankan. Kalau Anda ingin agar ini dijalankan lagi, ini tidak perlu ditambahin else if seperti itu. Seperti ini jadinya. Maka dia akan muncul umur Anda 20 tahun dan umur Anda 99 tahun. Seperti itu. Sekarang kita akan belajar mengenai operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo dengan sintak yang lebih singkat. Nah, di sini itu bisa kita singkat lagi sintaknya. Misalkan saja kita beri nama ini compound assignment operator. Misalkan saja Anda mengisi angka dengan 10 gitu. Kemudian kita ingin mengalihkan angka dikali 5 lagi. Jadi angka yang bernilai 10 dikali 5 harusnya 50. Caranya itu kita bisa, cara pertama lakukan seperti ini. Angka sama dengan angka dikali 5. Seperti itu. Kalau kita print di sini, maka akan menghasilkan angka 50. Ini. Nah, di sini itu bisa kita singkat sintaknya ini. Jadi ini bisa sama dengan seperti ini. Jadi ini bisa kita komen dulu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini itu artinya 10 karena angka itu 10 tadinya 10 dikali 5 gitu. Nah, ini sama 50. Contoh lain kita akan gunakan penjumlahan. Jadi misalkan saja angkanya itu adalah 1. Sekarang kita ingin menambahkan nilai dari variabel angka menjadi 2 gitu. Jadi angka sama dengan angka ditambah 1. Kalau kita cetak lagi nilainya, maka hasilnya adalah 2. Untuk menyingkat hal ini, sama seperti ini, hanya saja ini diganti tanda tambah 1 gitu. Maka hasilnya adalah 3. Jadi konsep ini cukup sering digunakan ya, meskipun nggak mendalami belajar C lagi, mungkin belajar bahasa pemrograman lain seperti JavaScript dan lain-lain.
kebanyakan bahasa pemrograman itu masih support operasi seperti ini. Kemudian pengurangan juga, jadi kita bisa copy ini saja ya biar cepat. Misal 2 dikurangi 1. Jadi 2 dikurangi 1 adalah 1. Ini juga sama seperti ini ya. Nah, ini oh ya, ini 3 karena ini masih tanda tambah. Kita mesti dikurangin gitu. 1. Oke, jadi sama aja. Kemudian untuk bagi lalu modulo juga sama seperti ini ya. Jadi kalau bagi tinggal kita ganti sini bagi gitu. Kalau modulo tinggal kita ganti jadi tanda persen. Jadi ini saya akan komen bagian ininya ya. Cara komennya itu pakai kontrol garis miring. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Sekarang kita akan membuat kondisional menggunakan switch. Jadi switch ini adalah bentuk singkat dari if else seperti ini. Caranya membuatnya adalah kita bisa menggunakan sintak switch gitu. Kemudian kita masukkan nilainya di sini. Misalkan saja angka. Jadi kita masukkan angka di sini, kemudian kita akan membuat case-nya. Jadi case itu sama seperti if seperti ini itu. Jadi case, misalkan angkanya itu adalah 10. Kita ingin ngeprint angka Anda 10. Kemudian di sini kita isi break. Akhirnya selesai. Kemudian kita akan buat case selanjutnya. Jadi misalkan saja angkanya 20, bisa tambahin di sini case 20. Maka angka Anda adalah 20. Kemudian ada juga default case, artinya itu L seperti ini. Jadi kita bisa buatnya itu default. Kita bisa isi di sini dengan printf aja, nggak usah case. Kemudian misal angka Anda tidak dikenali. Setelah itu kita bisa coba. Jadi kita jalankan programnya. Jadi hasilnya itu angka Anda tidak dikenali karena angka ini nilainya itu adalah 8. Jadi kita hanya membuat case angka 10 dan 20 gitu. Kalau angka 8 dia bakal masuk ke sini karena tidak ada di case ini. Kalau misalkan saja kita tambahin case-nya di sini 8 gitu misal, maka dia itu bakalan muncul angka Anda adalah 8. Kemudian Anda juga bisa menambahkan beberapa sintak di sini sebelum break ya. Selama Anda memisahkannya dengan tanda titik koma seperti ini. Misalkan saja seperti ini. Jadi ini bisa. Untuk hasilnya itu kita coba dulu, maka dia akan memunculkan 2 tulisan angka Anda 8. Jadi jika Anda memiliki banyak if seperti ini, lebih baik Anda mengubahnya menjadi tipe switch ini, karena dia itu lebih ringkas sintaknya. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai looping. Jadi looping itu adalah sebuah perulangan. Kita bisa membuat, misalkan saja angka Anda 8 ini 10 kali gitu, dengan menggunakan looping ini. Jadi kalau kita tanpa menggunakan looping itu, atau perulangan, kita harus menggunakan printf ini 10 kali gitu. Seperti ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan looping, jadi saya contohkan menggunakan for loop ya. Jadi for i sama dengan 0, kurang lebih sama dengan 10, i plus plus. Jadi kita akan masukkan ini ke dalam sini. Ini kita akan komen dulu ya, pakai kontrol garis miring. Jadi di sini itu akan muncul angka Anda 8 itu 10 kali. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi pertama-tama kita akan mendeklarasikan penghitungnya atau counternya. Ini sudah perulangan keberapa sih gitu. Ini tujuannya seperti itu. Jadi saya akan set dari 0. Artinya itu hitungan awalnya itu adalah 0. Jadi ini artinya batasnya itu adalah 10 gitu. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 10 itu ada 11 ya. Coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau misalkan mau 10 kali saja tinggal ganti tandanya seperti ini. Kemudian i plus plus ini artinya dia itu setelah mengulang 1 kali,
maka akan menambahkan nilai I-nya. Jadi yang tadinya 0 jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung dari jumlah batasnya di sini. Jadi saya akan contohkan lebih jelas lagi. Kalau kita ngeprint I-nya di sini, misal pakai %d lalu kita masukkan I seperti itu, maka Anda bisa lihat di sini dia itu I-nya dari 0 sampai dengan 9. Karena kita batasnya itu adalah 10 paling besar. Kalau kita set seperti ini artinya dia itu bisa angkanya itu 10. Seperti ini. Kemudian Anda juga bisa ubah ini jadi 20 gitu. Maka akan 20 kali mengulang seperti ini. Jadi 0 sampai 19. Kalau 1 pun nggak masalah sih ini. Seperti itu. Tapi ini Anda bisa tambahin sama dengan di sini. Jadinya 1 sampai 20. Kemudian ini itu nggak mesti double ya deklarasinya. Anda bisa lakukan seperti ini. Itu bisa. Kemudian ada while loop. Jadi mirip seperti for loop, cuma sintaknya agak berbeda. Ya, di sini kita gunakan while, lalu kita masukkan kondisinya. Misal sama ya, seperti itu. Lalu kita bisa print lagi di sini. Kemudian di dalam sini yang harus kita lakukan adalah menambahkan nilai I-nya gitu. Jadi dia itu bakalan ngeprint ini dulu, baru nambahin angka I-nya. Kita buat I-nya jadi 0 dulu ya, atau 1. Maka ini adalah hasil dari while loop. Angka Anda 1 sampai 20. Kalau misalkan Anda menambahkan I-nya di atas sini, maka dia akan menambahkan angka terlebih dahulu, baru dia akan ngeprint ini. Jadinya ketika ini 1 akan jadi 2 dulu, baru di print seperti ini. Kemudian ada do while loop. Jadi do while loop ini artinya sebuah looping yang minimal dilakukan sekali. Jadi kita masukkan do di sini, lalu kondisinya itu ada di bawahnya. Jadi sama dengan ini sintaknya. Do while I kurang dari 20. Ini seperti ini, kita set dulu ya jadi 1. Biasanya sih saya menggunakan 0 di sini, tapi untuk mempermudah saya akan gunakan 1 saja. Nah, ini itu minimal diulang sekali walaupun I-nya itu bernilai sudah 20 seperti ini. Kita coba dulu. Nah, di sini itu jangan lupa tambahin I++ di tengahnya. Artinya itu akan menambahkan nilai I-nya itu menjadi 21 ketika dia selesai ngeprint ini. Kalau nggak kayak gitu bakalan terjadi infinite loop atau perulangan tanpa batas. Seperti tadi. Oke, ini sekali ya. Jadi kalau kita komen dulu yang di atasnya, maka angka Anda adalah 20. Artinya itu walaupun sama dengan kondisinya, dia akan mengulangi minimal sekali. Itulah salah satu karakteristik khusus yang ada di do while. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata kunci break ini untuk menghentikan perulangan. Jadi contohnya itu adalah ketika kita gunakan for loop seperti ini, misal kita isikan if dalamnya. If I sama dengan 10, maka kita ingin selesai. Coba jalankan. Maka dari 1 sampai 9 ketika 10 akan selesai. Nah, salah satu kegunaan dari ini, misalkan saja Anda ingin membuat sebuah program, ketika user mengetikkan sebuah angka, maka user akan keluar dari program tersebut. Kita bisa menggunakan ini, salah satu kegunaannya. Sekarang kita akan belajar mengenai array di bahasa C. Keunggulan dari array adalah kita bisa menampung banyak data sekaligus di dalamnya. Misalkan saja kita ingin membuat array dari daftar harga barang yang sudah dibeli. Jadi kita bisa membuat array dari integer seperti ini. Kemudian harga barang gitu. Lalu kita masukkan jumlahnya, misalkan saja ada 5 harga barang. Di sini itu kita bisa masukkan harga-harga barangnya, ada 5. Jadi misalkan saja 10.000, 20.000, 1.000, 2.000, dan 3.000. Misal seperti itu. Kemudian kita bisa menampilkan array ini
di print app ini. Caranya itu adalah kita bisa copy ini dulu, pastekan di sini. Karena ini adalah sebuah integer, jadi kita pakai %d. Misalkan saja Anda ingin menampilkan satu saja, jadi bisa pakai harga barang yang ke 0. Artinya kita mengakses harga barang indeks ke 0. Ini indeks ke 0 atau barang pertama, harga barang pertama 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Harga barang. Kita coba dulu jalankan. Jadi harga barangnya adalah 10.000. Kalau misalkan yang terakhir, yang keempat, kita bisa harga barangnya adalah 3.000. Kemudian kita juga bisa mengisikan nilai dari array ini. Misalkan yang 10.000 ini kita ganti jadi 5.000, itu bisa. Caranya itu adalah kita harga barang yang ke pertama atau indeks ke 0, kita isi dengan 5.000 kayak gitu. Coba kita print. Maka hasilnya ini adalah 5.000. Kemudian bagaimana sih caranya ngeprint semuanya atau menampilkan semuanya, semua harga barang? Jadi kita bisa mengkombinasikan ini dengan looping yang sudah kita buat tadi. Yang ini. Jadi misalkan saja saya menggunakan for loop. Jadi bisa saya copy dulu. Lalu letakkan di sini seperti itu. Nah, harga barangnya kita akan komen dulu ini. Kita pindahkan ini ke dalam for loop. Seperti ini. Ini dihapus dulu. Oke, di sini itu kita akan ganti nolnya ini jadi i. Kenapa gitu? Kalau kita print ini i-nya belum terdefinisi, jadi kita mesti pindahin ini ke atas. Nah, ini harga barangnya hanya yang pertama saja yang diakses. Jadi yang ke 0 saja di print sebanyak 20 kali. Jadi supaya kita bisa nge-print semua ini, kita perlu membuat ini menjadi panjang ininya, arraynya. Jadi kita set menjadi 5. Ini kita hapus. Karena indeks itu dimulai dari 0, maka digunakan 0 seperti ini. Kemudian ini kita ganti jadi i gitu. Jadi dia bakalan ngeprint 10.000, 20.000, 1.000, 2.000, dan 3.000. Karena nilai dari i ini berubah-berubah setiap iterasinya. Sekarang 0, setelah selesai di print maka akan jadi 1 gitu. Jadi cara terbaiknya adalah saya sarankan Anda coba saja sendiri ya, supaya bisa lebih mengerti dari for loop ini. Karena ini itu kalau nggak dicoba sendiri itu emang agak membingungkan gitu. Anda bisa coba ganti ini dan ininya. Kemudian dari array ini kita bisa membuat sebuah tipe data baru namanya string. Jadi string itu adalah sebuah kata-kata seperti ini. Jadi kumpulan dari karakter. Kalau misalkan kita mendefinisikan karakter itu bisa menggunakan char seperti ini. Karakter kita isi dengan a gitu. Kalau kita mau ngeprint tinggal copy ini aja. Ini pakai %c lalu karakter. Maka di sini akan muncul Hello Gusnando A. Karena A karakternya tadi. Nah, karakternya hanya bisa menyimpan satu huruf gitu. Jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat koleksi dari huruf atau string. Caranya itu adalah misalkan saja char nama saya seperti itu. Ini pakai double quote atau tanda petik 2. Ini tanda petik 1 ya. Kemudian kita juga bisa menampilkannya di sini. Jadi caranya itu nggak perlu pakai perulangan gini. Kita bisa pakai %s di sini untuk string. Namanya kita bisa masukkan di sini. Jadi namanya adalah Gusnando. Kemudian di sini itu kita bisa sebenarnya juga bisa print manual seperti ini, tapi akan lebih mudah kita menggunakan seperti ini. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai function. Jadi silakan buat file baru terlebih dahulu dengan Ctrl N. Jadi seperti ini. Dan pastikan sudah include
library-nya dan membuat main programnya di sini. Kemudian kita akan simpan contoh function. Kita ganti jadi C. Jadi function itu apa sih? Jadi function itu adalah sekelompok code seperti ini. Jadi kita bisa mengelompokkan code-code yang sudah kita buat di dalam sebuah function ini. Jadi misalkan saja Anda membuat sebuah function hello world gitu. Jadi di sini kita bisa tambahin printf lalu hello world. Misalkan saja ada 4 hello world gitu. Kemudian kita bisa memanggil function ini di dalam main program kita. Jadi caranya itu adalah kita panggil seperti itu. Tinggal nama fungsinya lalu tanda kurung begini dan semikolon. Maka akan muncul hello world-nya 4 kali. Jadi ini disebut dengan function tanpa nilai balikan. Artinya itu dia itu tidak ada nilai yang dikembalikan saat dipanggil. Kalau misalkan saja function dengan nilai balikan, artinya itu kita membuat seperti ini. int penjumlahan gitu misal. Kita masukkan di dalam sini parameternya. Jadi parameter itu adalah sesuatu yang ada di sini yang kita bisa masukkan. Bisa saja x dan y. Nah, untuk memanggil function ini berbeda dengan yang ini karena dia memiliki parameter. Jadi kita bisa memanggilnya seperti ini. Di dalam sini kita masukkan dua buah nilainya. Jadi bebas saja, misalkan saja 10 dan 20 gitu. Kemudian di sini kita buat return x plus y gitu misal. Jadi return ini adalah artinya function ini memiliki nilai balikan. Jadi kalau kita lakukan penjumlahan seperti ini, misalkan 10 dan 20, jadi x-nya adalah 10 dan y-nya adalah 20. Ini namanya ini bebas ya, boleh custom apa saja. Maka dia akan mereturn x plus y. Jadi nggak mesti langsung return seperti ini. Jadi Anda bisa misalkan saja buatin int set sama dengan x plus y gitu, bisa juga. Dan melakukan operasi lain. Di sini bisa juga gitu. Jadi misalkan ditambahin dulu, dikurangin dulu atau bagaimana, setelah selesai hasilnya itu bakal di return, itu bisa. Jadi nggak mesti return aja di sini. Kemudian kita juga bisa masukkan hasil dari penjumlahan ini ke dalam sebuah variabel. Misalkan saja int hasil sama dengan penjumlahan ini. Kalau kita print hasilnya, maka dia itu akan muncul seperti ini 30. Kemudian yang menjadi hal yang keren lagi di sini, kita bisa langsung panggil di sini seperti ini ya. Ini boleh-boleh saja selama dia itu function dengan nilai balikan atau return ini. Jadi Anda bisa mengelompokkan code-code yang sudah sebelumnya dibuat itu ke dalam sebuah function seperti ini agar main programnya menjadi lebih clean atau rapi. Kemudian kita juga bisa membuat namanya tipe data baru. Namanya itu adalah struct. Jadi struct ini adalah tipe data yang digunakan untuk membuat tipe data baru. Misalkan saja kita ingin membuat tipe data manusia gitu. Jadi manusia itu memiliki misalkan saja tinggi, berat, dan umur gitu misal. Jadi di sini kita seperti biasa include terlebih dahulu dan buat main programnya. Setelah itu saya akan simpan dulu ini contoh struct. Pilih ini C ya. Kemudian di sini kita bisa tambahin. Jadi misal struct manusia. Struct manusia. Lalu kita masukkan di sini misal tinggi, kemudian berat, kemudian umur. Jadi ini nggak mesti integer ya, untuk mempermudah saja saya buat integer. Kemudian kita bisa membuat tipe data ini di main ini misal. Jadi tinggal struct, lalu nama structnya manusia, lalu nama variabelnya Kusnando,
sama dengan kita bisa isi nilainya seperti ini ya. Jadi kita bisa isi dengan tingginya misalkan 30, misalkan 172 atau 176 gitu. Beratnya itu 5 atau 60-an gitu. Dan umurnya 22 misal. Nah, sekarang gimana sih caranya ngeprint ini di dalam konsol? Jadi kita bisa pakai print app sama saja ya, cuma yang membedakan itu adalah tipe pemanggilan variabelnya di sini. Misal kita ingin mengeprint tingginya, jadi tinggi, berat, umur. Tinggal Gusnando dot tinggi kayak gitu kalau mau print tingginya. Kalau kita jalankan maka dia akan muncul 177. Jadi kalau misalkan pengen berat juga sama ya. Tinggal Gusnando dot berat gitu. Nah, di sini pastikan ada 2% D-nya. Tinggi, berat. Kemudian kita juga bisa buat file baru lagi. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya untuk mengambil data dari keyboard. Jadi kita akan buat file baru. Setelah itu kita sama ya, import terlebih dahulu dan buat main programnya seperti ini. Nah, untuk menggunakan input dari keyboard, kita bisa menggunakan namanya scan app dari StudioH ini, library ini. Scan app gitu. Kemudian kita bisa masukkan di sini yang ingin di scan berupa integer, pakai %d, lalu tempat menyimpannya. Misalkan saja saya akan buat variabel dulu di sini, namanya input. Jadi kita ingin menyimpan ke dalam input. Nah, setelah disimpan kita ingin menampilkan hasilnya, apakah sudah benar dia sudah tersimpan di input atau belum. Caranya adalah pakai print app lagi. Jadi sama ya, %d input adalah input kayak gitu. Jadi kalau kita jalanin di sini, kita simpan dulu namanya misal contoh scan gitu misal. Nah, di sini udah langsung bisa masukin kita 20 misal kayak gitu. Maka hasilnya adalah 20. Setelah itu kita juga bisa kustomisasi di sini. Jadi misalkan aja kita print app dulu baru scan. Masukkan pilihan Anda. Kayak gitu. Nah, kalau seperti ini kita bisa seperti ini hasilnya. Misal 10 gitu, lalu di enter. Setelah itu kita bisa juga tambahin menu di atasnya. Jadi biasanya sih tugas-tugas saya di kampus pada awal-awal kuliah tuh seperti ini ya. Jadi kalau kita tambahin satu, misal cek saldo, duanya cek mutasi, yang ketiganya transaksi, yang keempat misal virtual account gitu misal. Oke, di sini kita tambahin strip n dulu. Jadi hasilnya itu akan jadi seperti ini, ada cek saldo, cek mutasi, transaksi dan lain-lain. Misalkan saja kita pilih nomor 3 gitu, belum terjadi apa-apa. Jadi kalau misalkan ingin pilih nomor 3 lalu keluar menu gitu, kita bisa tambahin if atau case dengan switch itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi misalkan saja if input sama dengan 1, maka kita bisa print app input adalah 1. Kemudian kalau dia selain 1, kita print app maaf input salah gitu. Kalau kita print misal 1, input adalah 1 gitu. Nah, gimana sih caranya biar terus-terusan bisa input? Jadi kita bisa manfaatin namanya endless loop, atau looping tak terbatas. Kita bisa buat di sini while input tidak sama dengan 5 gitu. Misalkan saja 5-nya exit di sini ya. Exit kayak gitu. Kita bisa tambahin ini
di dalam sini kayak gitu. Kemudian di sini itu kalau kita inputnya udah 5, maka dia otomatis bakalan selesai. Nah, kemudian ini dipindahkan juga ke dalam while-nya ya. Seperti itu. Oke. Perlu diperhatikan ini nggak usah dimasukin ke while-nya ya, biar dia nggak selalu buat variabel baru gitu. Kita coba cek saldo, maka akan muncul cek saldo gitu. Coba saya akan tambahkan itu dulu supaya lebih jelas. Setelah itu kita coba lagi cek saldo, cek mutasi, maaf input salah. Kita akan double saja ya. Jadi Anda bisa double seperti ini nggak masalah. Double enter. Cek saldo, input adalah 1, cek mutasi dan lain-lain. Kalau misalkan 5, maka dia ke exit. Oke, saya rasa cukup tutorial pengenalan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jika Anda ingin belajar mengenai bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan menggunakan React Native, bisa klik link di kanan atas sekarang atau di deskripsi. Jadi di video ini Anda akan belajar mengenai cara membuat aplikasi Android dalam waktu 2 jam. Anda akan belajar membuat aplikasi pertama Anda menggunakan React Native. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.